Pak Kiskoyo, kita hold sesaat, Pak. Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah ada Astra International, direkomendasikan buy dengan supportnya di 5.500 hingga 5.800. Selanjutnya ada perbankan big cap BBNI, tadi pun juga sempat kita singgung, 9.000 hingga 9.300, juga rekomendasi buy. Infrastruktur telekomunikasi ada Telkom 38, supportnya resistennya di 4.000. Ini juga cukup menarik karena Telkom cukup sulit dalam beberapa minggu terakhir untuk balik lagi ke level 4.000-an. Perbankan big cap lainnya BBRI juga direkomendasikan buy 48 hingga 5.000. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Langsung saja kita ke Astra, Pak Kiswoyo. Secara teknikal, pertimbangan merekomendasikan saham ini, Pak, dengan support 5.500 dan resisten tadi di 5.800. Salah satu saham penggerak IHSG selain 4 bank besar itu ada Astra dan Telkom, dan ini Astra yang tergolong ketinggal sama Telkom yang belum naik tinggi. Terus juga laporan keuangannya harusnya lebih baik karena kita tahu bahwa Astra sebagian besar 50% lebih disokong oleh otomotif. Laporan penjualan mobil sudah keluar duluan, hasilnya bagus, lebih tinggi. Mereka juga anak pasnya Astra itu selain otomotif ada UNTR, berkaitan dengan batu bara, juga harga batu bara tahun kemarin juga masih tinggi, harusnya tidak ada masalah. Harusnya net profit dan revenue Astra tahun buku kemarin itu harusnya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya lagi. Gitu. Jadi harusnya nanti Astra juga diprediksi akan membuatnya dividen cukup besar karena ada kenaikan net profit yang cukup tinggi. Gitu. Secara teknikal potensinya kemana, Pak? Ini sebetulnya memang dia masih turun ya, tapi level 5.500 semoga menjadi support kuat dan tidak ditembus. Tapi kalau sampai ditembus, itu memang supportnya adalah level psikologis di 5.000. Tapi saya yakin sebelum menyentuh angka 5.000, diturun di bawah 5.500, akan ada banyak pihak yang membeli Astra dalam jumlah besar. Baik. Karena ini sudah emiten yang murah banget sih kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita beralih ke saham yang kedua, ada BBNI. Tadi pun juga sempat Anda singgung, ulasan singkat saja secara teknikal, mempertimbangkan saham ini sehingga direkomendasikan Pak Kiswoyo. Ini saham memang kalau turun lebih dalam dibandingkan dengan saudaranya seperti Mandiri ataupun BRI. Tapi harusnya saya yakin ini masih akan menuju ke arah 10.000 karena dia akan stock split di arah 10.000. Ini satu-satunya saham yang belum stock split. BRI udah stock split 1 kali, Mandiri akan stock split 2 kali termasuk tahun ini. BRI belum sama sekali sehingga dia akan mengejar target di atas 10.000 untuk stock split nanti ke depannya. Baik, kemudian ada Telkom. Secara teknikal cukup sulit menembus ke 4.000-an, Pak Kiswoyo. Sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus oleh Telkom sehingga menyentuh kembali ke 4.000? Memang level 4.000 ini menjadi resisten kuat karena ini memang saya prediksi laporan keuangan dia tidak bisa lebih tinggi daripada tahun sebelumnya lagi karena ada pengaruh dari harga saham Gojek ini yang fluktuasinya naik turun juga ya, GoTo ya istilahnya. Ini juga akan mempengaruhi, tapi harusnya dia tetap profitnya tetap besar, cuma mungkin dia memang industrinya sudah mature, tidak bisa seperti BRI ataupun Astra yang bisa naik terus, net profitnya naik, revenue naik. Karena memang telekomunikasi sudah mature, artinya sudah sunset industri juga istilahnya. Makanya setidaknya dia masih bisa bertahan dengan net profit yang cukup besar, revenue cukup besar, saya rasa udah bagus lah. Semoga bisa tembus, harusnya tahun ini semoga ada angka 5.000 di Telkom. Resisten berapa terdekat, Pak, yang harus ditembus oleh Telkom sebelum menyentuh ke 4.000, Pak? 4.000 itu sendiri sebetulnya yang jadi resisten kuat. Baik, terakhir BBRI, Pak Kiswoyo. BRI tadi seperti bahasan tadi ya, ini bank yang cukup kuat, jadi harusnya nggak usah khawatir ini. Baik, 4 saham yang direkomendasikan pemirsa ada Astra International, BBNI, Telkom, kemudian juga BBRI, dan lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, Pak Kiswoyo, di WhatsApp interaktif kami sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Cukup banyak hari ini. Saya akan coba bacakan. Yang pertama, Ibu Lisa dari Medan. Untuk Tekim, Pak, sudah beli di harga sekarang, tampaknya beli di harga penutupan. Jangka pendek, arahnya kemana untuk Tekim, Pak Kiswoyo? Tekim ini sebetulnya menuju ke arah 7.500. Selama dia masih di atas level 7.000, dia akan menerap 7.500, soalnya setelah itu baru ke arah 8.000. Oke, di hold saja, Pak. Sudah ambil posisi di 7.100? Ya kalau turun sampai di bawah 7.000 mau nggak mau harus cut loss takutnya karena dia ke bawahnya bisa sampai 6.500. Baik, level support 7.000 yang bisa diperhatikan untuk Ibu Lisa yang ada di Medan. Beli di 7.100 dan masih ada potensi ke 7.500. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke Antam, Pak Kiswoyo. Ada 2 penanya yang masuk. Yang pertama, saya akan coba bacakan tampaknya dari Bapak Joni Jakarta ini untuk Antam. Baru ingin masuk. Di harga berapa idealnya? Kemudian saya akan coba cek juga Ibu Liana dari Surabaya.
juga mau ingin masuk kepada saham Antam dengan pelemahan yang terjadi untuk esok ketika sesi pertama dibuka, apakah sudah direkomendasikan untuk masuk, kemudian target price terdekat kemana Pak Kiswoyo? Antam kalau memang dilihat trennya dia masih turun, tapi memang level 2000 akan menjadi level support kuat. Tapi kalau sampai dia jebol di bawah 2000 itu yang sangat menakutkan. Kan dia akan turun lagi ke 1900 dan akhirnya ke arah 1700-an. Jadi ini memang harus hati-hati adalah level 2000. Saya bilang ya kalau mau beli sekarang masih boleh, misalnya ngantri bibit saja. Tapi kalau begitu turun di bawah 2000 harus cut loss ya, karena ini koreksinya takutnya bisa cukup dalam sih dia. Baik. Tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk SCMA, Pak. Sudah ambil posisi di 216. SCMA kalau dilihat ini memang masih sideways dengan range 200 sampai dengan 240. Jadi range-nya cukup lebar sih sebetulnya ya. Supportnya 200 sampai 240 masih di situ-situ aja sih sebetulnya. Sudah bergerak cukup lama sih, beberapa bulan range 240 sampai 200-an. Dari bulan Desemberan ya. Jadi ini sudah hampir 3 bulan masih range itu. Kita belum tahu dia mau ngebrek ke atas atau ngebrek ke bawah sih. Baik, selanjutnya ada Diki dari Bekasi menanyakan saham bank digital untuk Arto. Pak Kiswoyo, sudah ambil posisi di 2960 Pak. Apakah di awal bulan ini bisa kembali ke 3000 tidak? Arto memang kalau lihat trennya ini bearish cukup dalam ya, artinya dia turunnya sangat dalam banget. Ini kalau dia turun di bawah level 2900 kayaknya dia bisa turun lebih dalam lagi. Jadi diharapkan sih 2900 menjadi support kuat, jangan tembus lagi ke bawah. Kalau tembus di bawah 2900 ini bisa balik lagi ke arah 2700. Jadi harus hati-hati untuk Arto. Untuk naik ya dia masih ada peluang naik sampai ke 3200 sih sebetulnya. Tapi yaitu hati-hati di level 2900 saja dijagain di situ. Baik, selanjutnya ada Ibu Susilawati dari Bandung, Jawa Barat. Pak Kiswoyo menanyakan saham PTPP, sudah ambil posisi di 655 Pak. PTPP ini konstruksi memang sektornya masih belum cukup baik ya. Jadi ini harus hati-hati karena kalau sampai turun di bawah level, saya lihat level 660 ya, 650 lah itu ada support kuat di level 650 ya sebetulnya. Karena kalau turun di bawah 650 dia bisa ke arah 600 ini sebetulnya PTPP. Jadi hati-hati sebetulnya. Baik, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Saya akan coba cek dari pertanyaan sebelumnya. Ada Cun sepertinya dari Palembang, Pak Kiswoyo dari teknologi untuk buka, Pak. Analisis secara teknikal. Buka itu kalau lihat teknikalnya. Penutupan hari ini 268 menguat di 1,52%. Ya sebetulnya memang level support dia ada di level sekitar 260. Kalau sampai dia turun di bawah 260. Dia bisa turun lagi ke arah 250 sebetulnya. Jadi memang harus hati-hati di 260 sih. Baik, selanjutnya Bapak Albert dari Jakarta. SCMA, prospeknya bagaimana? Sudah punya harga di 224. Tadi juga sempat kita bahas, tapi kita akan coba bahas untuk saham selanjutnya, menanyakan saham ITIC, Pak. Prospeknya bagaimana? Sudah punya harga di 278? ITIC, Pak. Indonesian Tobacco Tbk. Ya. ITIC, penutupan hari ini 282, ambil posisi di 278, Pak Kiswoyo? Kalau udah untung begini, jagain aja di 280 ya, karena ini kalau tembus di bawah 280, dia bisa melorotnya dalam, bisa sampai ke arah 240-an. Jadi 280 lah dijagain itu ya, kalau sampai dia bisa break atasnya sih sebetulnya dia mencoba ke arah 300. 280 harus dijaga, jangan sampai turun gitu, bisa dalam gitu. Baik, selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan ini, tampaknya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Kiswoyo, untuk BABP, Pak. BABP. Ya, secara teknikal jangka pendek dan menengah. Ini masih sideway-nya range cukup lebar, sebetulnya range 90 sampai dengan 100. Jadi ini kita lihat dia tembus yang mana. Kalau tembus 100 dia harusnya bisa kembali lagi ke arah 130. High-nya bisa sampai 130, 100, lalu itu ada tengah-tengahnya mungkin area sekitar 110. Dia bisa ke arah 130. Gitu. Jadi semoga dia bisa nebus ke arah 100 biar tenaganya bisa kuat ke atas gitu. Baik, waktu kita cukup terbatas Pak Kiswoyo, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk BABP tanpa menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak.
Oke, siap. Thank you. Baik, terima kasih ada Bapak Kiswoyo selaku Head of Investment Reswara Kian Investa. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.